Kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam berbagai Ketua DPR RI Puan Maharani dalam KTT P20 mendorong kesetaraan Perserikatan gender Bangsa-Bangsa dan menyebut pemberdayaan kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh. Gender merupakan sebuah konsep yang merujuk pada perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang menyatakan bahwa perilaku dan karakteristik keduanya bukanlah bawaan dari lahir. Di sisi lain, jenis kelamin merupakan identitas seseorang yang dibawa sejak lahir dan tidak dapat diubah sampai meninggal dunia. Kesetaraan gender atau gender equality merupakan konsep yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan dapat membuat pilihan tanpa adanya pembatasan oleh stereotip dan peran gender yang kaku. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu isu kesetaraan gender lainnya juga tertuang dalam jurnal yang berjudul Gender dan Pendidikan Tinggi, studi tentang urgensitas kampus berperspektif gender yang diterbitkan bulan Maret 2021 oleh Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro menjelaskan bahwa masih ada dan melekat isu kesetaraan gender di dalam kampus. Contohnya, yaitu pada program studi yang lekas stereotipnya dengan karakteristik perempuan seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi didominasi oleh perempuan. Sebaliknya, prodi yang lekas stereotipnya dengan maskulinitas laki-laki seperti prodi sains, teknologi, engineering, dan mathematics, jumlah keterlibatan perempuan sangat minim jika dibandingkan dengan lelaki. Dengan banyaknya berita dan jurnal yang diterbitkan mengenai isu sosial kesetaraan gender, membuat kami tergugah untuk mengangkat isu kesetaraan gender menjadi sebuah tema utama dalam video ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maulani Septi. Aku dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Angkatan 2022. Aku Alena Nandewani, aku dari Sistem Informasi Angkatan 2021. Saya Ahmad Mikal Kartanegara, dari Program Studi Ilmu Pangan dan Bioteknologi Angkatan 2022. Nama saya Airlangga Sri Agung, dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Aku Farah Atahira, dari Program Studi Ilmu Gizi tahun 2022. Nama saya Maruf Fozali, dari Prodi Ilmu Gizi Angkatan 2022. Nama saya Rafli Rahman, dari Jurusan Teknik Elektro Angkatan 2022. Aku Nadindra Safa dan Yakinanti dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2022. Kalau di program studi aku emang lebih dominan cewek sih, karena perbandingannya sangat jauh banget. Di angkatan aku cowoknya cuma 6 orang dan ceweknya lebih dari 140-an. Jurusan aku sendiri secara garis besar lebih dominan ke cowok, cuman aku tidak tahu hitungan pastinya aja sih. Untuk jurusan aku sendiri di Ilmu dan Teknologi Pangan ini, itu tuh kebanyakan ceweknya. Apalagi yang di kelas ini, kelas baru ini, kayak cowoknya itu 5 atau 4 gitu aja. Kalau masalah dominan, aku nggak bilang sih. Tapi kalau masalah kuantitas, iya emang banyakan cowoknya. Tapi untuk cenderung, menurutku setara. Jujur pernah, apalagi semisal kita ada kegiatan bersama, kadangkala yang cowok itu merasa sedikit terasingkan karena tidak punya teman dan sebagainya, tapi menurut saya itu hanya perlu penyesuaian diri. Kalau aku sendiri belum pernah ngerasain diskriminasi ya. Selama ini sih, kalau dari aku pribadi enggak ya, soalnya kayak aku juga nggak terlalu peduli. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak, oh pemimpin harus cowok, ini harus cowok, itu kayak menurut aku agak risih gitu juga sih. Soalnya kayak kasihan lah, ceweknya juga butuh pengalaman. Ya, selama kuliah sepertinya tidak pernah melihat ada. Ya seperti ke cowok, lebih kegiatan yang lebih berat ditujukan ke cowok sepertinya itu. Paling buat putranya, sadar diri, jangan terlalu ngerasa lu tinggi mentang-mentang lu cowok atau lebih dominan. Terus buat ceweknya, kalau ngerasa nggak nyaman atau gimana pun, speak up. Lu punya opini, lu punya hak. Speak up sekencang-kencangnya lah. Menurut saya dari isu kesetaraan gender sendiri, itu kita harus ambil dari kata gender sendiri, karena banyak orang yang menyalahartikan kata gender dengan seksualitas. Gender sendiri merupakan peran manusia dalam masyarakat yang seringkali disalahgunakan dan disamaratakan dengan seksualitas.
gender pada perempuan itu banyak dipandang sebelah mata karena perempuan dinilai tidak dapat melakukan apa yang laki-laki dapat lakukan. Karena mengingat hal itu perlu adanya kesadaran antar sesama manusia dan antar sesama masyarakat khususnya di lingkungan kampus bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu sama saja dalam peran yang dilakukan di lingkungan kampus dan masyarakat. Mungkin saran itu dari skala kampus saja ya. Jadi ada kayak mengembangkan suatu kebijakan yang mendorong partisipasi aktif perempuan atau pokoknya yang kesetaraan gender gitu dalam baik akademik maupun kepemimpinan. Itu aja sih. Balik lagi ke diri masing-masing juga. Terus juga kayak kita nggak boleh kayak mandang itu laki-laki itu cowok kayak ya udah dia juga sama-sama kita kayak sama-sama manusia gitu. Itu sih. Secara garis besar, tidak ditemukan adanya diskriminasi terhadap gender yang minoritas dan perlakuan istimewa terhadap gender yang mayoritas di dalam fakultas tertentu. Namun, untuk stereotip fakultas dengan dominan gender tertentu benar ditemukan di Universitas Brawijaya, seperti Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komunikasi didominasi oleh gender laki-laki, sedangkan untuk Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Ilmu Kesehatan didominasi oleh gender perempuan. Langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesetaraan gender adalah dengan meningkatkan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, serta memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki atau perempuan dalam melakukan kegiatan di lingkungan kampus. Titip